Hai guys, aku akan kasih kalian kisah keponakan yang diculik Wewe Gombel. Kisah ini dikutip dari buku horor 13 tulisan Ajen Dianawati. Ada kisah nyata mengenai keponakan yang diculik oleh Wewe Gombel. Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak akan segera mengajak anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Di kampung itu, sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu Wewe Gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja. Tetapi ada seseorang yang bernama Zaki, seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak melambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus dilewati, perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Ibunya Zaki dan bibinya menunggu cemas di rumah. Saat malam tiba dan Zaki belum juga pulang, keresahan berubah jadi kepanikan. Mereka mulai mencari rumah teman-teman Zaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Zaki diculik Wewe Gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki tak jauh dari rumah. Ia berada di area kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur, mengetuk-ngetuknya sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Zaki di tanah, dan tak lama kemudian, seseorang melihat ke atas pohon. Ternyata Zaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Zaki akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi, lalu memeluk erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya, Zaki menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sempat menyentuh makanan atau minuman itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidupnya. Konon, makanan itu sebenarnya adalah yang disulap agar tampak lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, yaitu wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh. Karena kerinduan mendalam akan anak, arwah Omas terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini, semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib, dan setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar kalau ada kejadian yang serupa.